Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3 yang ada di rumah. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semuanya kiranya semua sehat, tetap semangat belajar pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa. Semua kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan kembali mempertemukan kami sekalipun masih online, tapi kami percaya Tuhan akan menyertai kami semua anak-anak yang belajar di rumah. Berikan hikmat kemampuan yang daripadamu sehingga mereka boleh belajar dengan baik. Terima kasih Bapa, Engkau berikan semangat bagi kami semua, kami guru yang ada. Kiranya Tuhan tolong berikan hikmat kemampuan. Terima kasih Bapa, mencerahkan kehidupan kami dari pagi ini hingga pada sore hari bahkan selanjutnya. Biarlah Tuhan yang tolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak kelas 3, minggu lalu sudah belajar tentang menghormati dan menghargai agama teman. Nah, Miss Rosti ingin mengulang kembali. Kemarin kan Miss Rosti kasih tugas dan akan menjelaskannya kembali di bab 9. Lihat buku cetaknya bab 9 ya, halaman 66. Nah, akan Miss Rosti hubungkan dengan bab 10 juga sekaligus karena materi ini berhubungan atau berkesinambungan. Jadi Miss Rosti gabungkan saja. Baik, menghormati dan menghargai agama teman. Anak-anak di Indonesia ini, negara kita ini adalah negara yang majemuk. Majemuk ini artinya bahwa punya beragam agama. Jadi bukan hanya agama Kristen saja, bukan, atau hanya agama Hindu atau Buddha, tidak. Jadi ada 6 agama yang diakui di negara kita. Jadi semuanya sama. Yang pertama adalah agama Islam. Yang kedua agama Kristen Protestan. Yang ketiga agama Kristen Katolik. Yang berikut Buddha. Yang berikut adalah Hindu, dan yang terakhir adalah yang keenam adalah Konghucu. Jadi semua agama ini, anak-anak, yang 6 agama ini diakui di Indonesia. Oleh sebab itu kita bersikap harus saling menghargai agama yang satu dengan agama yang lain. Ya, kita tidak boleh mengejek ataupun benci kepada agama-agama yang di luar daripada kita, karena semua kita diakui oleh negara. Anak-anak yang ada di rumah, kita akan belajar bersama. 6 agama ini punya tempat ibadah masing-masing ya. Kalau yang Kristen, ayo pasti tahulah dia ibadah di mana. Yang Kristen ibadah di gereja. Yang Katolik juga ibadah di gereja. Ingat ya. Yang Muslim ibadah di masjid ya. Yang Hindu ibadah di mana? Di pura. Yang Buddha ibadah di wihara ya. Yang Konghucu ibadah di kelenteng ya. Ya, anak-anak harus tahu, melihat tempat-tempat ibadah agama-agama yang ada di Indonesia itu sendiri. Jadi kita harus lihat, oh ini kalau agama Kristen dia ibadahnya di gereja. Kalau anak-anak ibadahnya atau agamanya apa? Yang Buddha ibadah ke wihara ya. Jangan sampai anak-anak lupa atau nggak ingat sama sekali tempat ibadah masing-masing agama yang ada di Indonesia. Udah tahu ya 6 agama dan tempat dia beribadah. Nah, bagaimana sih kita bisa menghadapi perbedaan agama? Nah, waktu sebelumnya Miss Rosi pernah berkata bahwa semua kita ini berbeda, tidak ada yang sama. Kita berbeda suku, kita berbeda bahasa, berbeda agama, semuanya sudah ditentukan Tuhan. Jadi kita harus terima semua perbedaan kita satu sama lain dengan ucapan syukur. Bagaimana kita menghadapi perbedaan ini? Nah,
harus ingat dan harus tahu bahwa saya harus terima agama orang lain dengan cara nih, lihat halaman 72. Kita hidup bertoleransi terhadap semua pemeluk agama ya. Jadi kita hidup rukun dan saling menghargai karena kita memang berbeda. Jadi oleh sebab itu kita harus hidup rukun dan bertoleransi. Misalnya nih, kalau agama Muslim lagi beribadah, lagi sholat, yang kita agama Kristen ataupun Buddha atau Hindu atau Konghucu tidak boleh mengganggunya, tidak boleh mengganggu dia ketika dia menunaikan ibadahnya. Nah, yang Kristen juga misalnya lagi ibadah, lagi nyanyi, lagi berdoa. Nah, agama yang lain tidak boleh mengganggu atau membuat keonaran sehingga dia nggak tenang dalam beribadah. Kita harus dukung dan harus tenang, nggak boleh bikin keributan dulu gitu ya. Jadi kita harus tenang, mengikuti, bahkan memberikan waktu kepada teman kita, sahabat kita, atau siapapun yang beribadah pada saat itu. Oke? Nah, yang kedua, sikap yang harus kita miliki, anak-anak harus miliki dalam menghadapi perbedaan. Tadi yang pertama adalah hidup toleransi ya, harus rukun. Yang kedua, kita harus peduli terhadap sesama kita. Ya, peduli dikatakan di sana manusia tidak boleh hidup sendiri. Ya, manusia ini kan diciptakan Tuhan yaitu menjadi makhluk sosial ya. Artinya manusia tidak hidup sendiri, butuh pertolongan orang lain. Jadi kita harus juga peduli terhadap sesama kita. Jadi entah itu dia agama apa, ya, kita juga harus peduli dan tolong dia. Misalnya nih, lagi musim atau lagi bencana. Saat ini akhir-akhir ini bencana, gempa, banjir atau musibah yang lain, dalam membantu, dalam menolong sesama, kita tidak pandang, oh itu mah agama ini bukan agama saya. Nggak boleh. Inilah yang dikatakan dengan peduli terhadap sesama tanpa melihat itu agama siapa dan agamanya apa. Nggak boleh pandang bulu ya. Kita kalau tolong sesama, kita tidak boleh memandang siapa dia, agama apa dan suku apa. Tetap kita harus peduli terhadap sesama kita. Nah, poin yang ketiga yang harus kita miliki dalam menghadapi perbedaan agama itu sendiri adalah menjadi teladan. Ya, kita menjadi teladan, mengasihi sesama. Bukan hanya mengasihi agama kita saja atau sayang pada agama kita saja, tapi pada agama orang lain juga. Kita membuktikan bahwa kita ini, apalagi anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, harus memberikan teladan lebih lagi kepada orang-orang, teman, supaya teman bisa melihat bahwa setiap orang Kristen, anak-anak Tuhan sudah punya kasih ya. Dikatakan pada Matius 22 ayat 23 bahwa hendaknya kita mengasihi sama orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri ya. Itu hukum kasih yang kedua. Jadi ada 3 poin dalam menghadapi perbedaan agama. Tadi Miss Rosti bilang pertama kita harus bertoleransi ya, hargai, kita harus hidup rukun agama yang satu dengan agama yang lain. Yang kedua, kita harus peduli kepada sesama, tidak boleh memandang siapa dan bagaimana. Yang ketiga adalah kita harus menjadi teladan. Apalagi orang-orang yang sudah percaya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita harus lebih lagi menjadi teladan terhadap sesama kita. Nah, untuk pada bab 10 kita sudah belajar, dan sekarang kita masuk ke bab 10. Maksudnya Miss Rosti bab 9 sudah selesai. Kita masuk bab 10 sekarang. Lihat halaman 75, anak-anak dilihat bukunya. Bahwa di sana juga dikatakan budayaku dan budaya temanku ya. Saling
berkesinambungan, suku, agama, budaya, poinnya sama saja anak-anak. Setiap kita di Indonesia, setiap suku pasti juga punya budaya masing-masing, punya budaya Batak, budaya Toraja, budaya Papua, semuanya punya budaya. Dan budaya itu punya banyak juga seperti pakaian adat, ya itu budaya. Ya misalnya nih di halaman 76, lihat ya, Ratna dari Jakarta menyanyikan lagu Kicir-Kicir. Nah ini lagu dari Jakarta. Nah Kicir-Kicir, dia memilih mengenakan pakaian adat Betawi. Nah, kalau Betawi berarti dia dari Jakarta, yaitu baju kurung, kain sarung batik, penutup kepala. Dan ada juga teman yang bernama Uli, berasal dari Sumatera Utara, mengenakan pakaian khas Sumatera Utara seperti kain ulos. Nah, orang Batak pasti mengenakan kain ulos. Itu adalah baju adat Batak, dengan tari-tariannya adalah tortor, yang begini-begini ya, itu tari tortor. Nah sekarang juga kita lihat dari Bandung. Hasna berasal dari Bandung, memilih menari jaipongan, jadi khas dari Jawa Barat, mengenakan selendang diikat pinggang lengkap dengan gaya rambut yang dikonde. Jadi dari Jakarta ada baju adatnya dan ada juga tariannya. Dari Batak ada baju adatnya dan ada juga tariannya. Dari Bandung juga ada tarian dan ada juga baju adatnya. Dan di sini juga ada yang mengenakan daerah dari daerah NTT, mengenakan kain Timor. Ya. Jadi dia menggunakan kain Timor. Nyoman dari Bali mengenakan baju safari, kain kamen sebagai bawahan dan ikat kepala yang disebut udeng khas Bali. Sedangkan suku Ambon memilih mengenakan baju cele, baju adat dari Maluku. Nah, baju cele berbentuk jas berwarna merah dengan hiasan garis emas atau perak. Nah, anak-anak, kita kaya akan budaya, kaya akan suku. Jadi Indonesia ini kaya, banyak sekali macam-macam suku budaya di dalamnya. Jadi baju adatnya juga bagus-bagus. Nah, anak-anak, kita harus bangga dengan budaya kita, bangga dengan suku kita, ya. Kita kaya akan keberagaman budaya, bahasa, dan suku di Indonesia. Jadi kalau kita melihat bahwa ternyata baju adat dari Batak itu bagus ya, contoh baju adat dari Kalimantan itu bagus ya, baju adat dari Sulawesi bagus ya, semua bagus-bagus. Jadi kita harus terima satu sama lain dan kita harus saling menghargai, dan di dalamnya kita saling melengkapi dan saling bangga atas apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita semuanya. Jadi kita tidak boleh mengejek satu sama lain, karena kita berbeda agama, suku, budaya, bahasa, kita semua berbeda. Tapi kita satu di dalam Tuhan, ya, satu di dalam Tuhan. Tuhan yang sudah ciptakan kita semuanya, ciptakan perbedaan itu bagi kita semuanya, supaya katakan bahwa Tuhan menciptakan banyak budaya dengan tujuan agar hidup manusia menjadi hidup lebih baik, ya, supaya hidup kita menjadi lebih baik dan kita mengagumi Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan sendiri yang luar biasa sudah memberikan kekayaan bangsa kita. Nah, anak-anak, kita harus terima ya suku lain, agama lain, dan bahasa orang lain. Kiranya materi pada pagi hari ini anak-anak boleh mengerti dan memahaminya, dan kalau belum terlalu paham, anak-anak bisa baca kembali buku paketnya, oke? Di bab 9 dan bab 10 juga boleh dibaca ulang kembali supaya lebih paham lagi, ya.
Dan di kesempatan ini juga Miss Rosi akan berikan tugas LKS ya, bab 9 dan bab 10. Seperti biasa dikerjakan semuanya 2 bab ya sekaligus dan dikumpulkan nanti di info di grup kapan dikumpulkan. Oke? Terima kasih. Tetap semangat, tetap sukacita dan belajar lebih giat lagi. Sampai bertemu kembali anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.